Tanah Anarki, wilayah Gereja Cahaya. Di sebuah jalan umum, barisan tentara yang tak berujung tengah bergerak maju, diiringi para perwira militer yang menunggangi binatang sihir atau kuda jantan perkasa sambil membentak para prajurit di barisan raksasa yang seolah tak berujung itu. Jalan lebih cepat! Sambil mengayunkan cambuk mereka ke udara, para perwira militer itu menunjukkan ekspresi yang sangat tegas. Mereka ingat perintah yang telah diberikan. Mereka harus bergegas menuju ibu kota prefektur Sherry secepat mungkin. Di luar batas kota prefektur Sherry, itulah lokasi di mana kerajaan baru dan gereja cahaya akan bertempur. Tempat ini juga merupakan titik terdekat dengan tambang permata sihir yang bisa diakses oleh gereja cahaya. Mobilisasi pasukan besar ini tidak mungkin bisa disembunyikan dari kerajaan baru. Tentu saja mereka harus bergerak dengan cepat. Saat ini di perbatasan Sherry, 20.000 prajurit telah berkumpul. Para prajurit yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa ini diizinkan beristirahat 1 atau 2 hari setelah bergegas kemari, sebelum akhirnya dikirim untuk bertempur. Kita akan melakukan perang habis-habisan melawan kerajaan baru. Di dalam sebuah kediaman yang tenang dan terpencil, Kardinal Guillermo sedang menatap langit utara. Orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini bukanlah Arvan, melainkan Guillermo. Bagaimanapun, dalam hal pengaruh di mata massa, Kardinal Guillermo memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan, Saint tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran ini. Arvan tidak akan berguna di sini. Namun Guillermo, sebagai penyihir tingkat 9, akan mampu memberikan dampak yang besar. Sungguh disayangkan, pemuda yang seharusnya bisa menjadi sangat berguna bagi gereja cahaya justru telah menjadi musuh terbesar kita. Guillermo menghela napas dalam hati. Ia secara pribadi menyaksikan Linley tumbuh besar, berkembang dari seorang penyihir jenius tingkat 7 menjadi seorang ahli yang bisa membunuh Clade, prajurit tingkat 9. Setelah diam selama bertahun-tahun, ia membunuh 6 malaikat tingkat 9, lalu menjadi sosok yang mengguncang bumi di Kekaisaran O'Brien. Dan kemudian ia mendirikan kerajaan baru di Tanah Anarki. 20 tahun telah berlalu. Linley ini sekarang begitu kuat, sehingga bahkan pretor dan yang lainnya tetap bersembunyi di Pulau Suci, takut untuk keluar. Guillermo merenung sendiri. Seorang ksatria memberi hormat dengan hormat, memanggil namanya untuk mengingatkan. Guillermo tersadar dari lamunannya. Sambil melirik ksatria itu, ia berkata, "Ayo pergi, ikutlah denganku ke perbatasan kota prefektur Sherry. Mari kita temui Kardinal Kegelapan dari kultus bayangan dan lihat apakah Kardinal Kegelapan Wise Porter telah menunjukkan kemajuan selama beberapa dekade terakhir." Ibu kota kerajaan, kota baru, istana kerajaan. Wharton, Linley, Barker, dan yang lainnya berdiri berbaris di aula utama. Terdapat sebuah peta militer raksasa di tengah aula, dan seorang pria parubaya saat ini sedang mengarahkan tongkat penunjuk di atasnya. Para lord, tambang permata sihir ada di sini. Jika hanya gereja cahaya yang menyerang kita, tempat yang harus kita pilih untuk bertempur adalah kota prefektur Sherry. Linley dan yang lainnya semua mengangguk. Tapi pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tambang permata sihir berjarak lebih dari 300 km dari ibu kota, sementara kota prefektur Sherry berjarak 4 atau 500 km dari ibu kota. Ini adalah garis lurus. Jika mereka harus bertempur dari kota prefektur Sherry menuju tambang permata sihir, mereka harus menempuh perjalanan hampir 1000 km jika mengikuti jalan raya. Di jalan menuju tambang, terdapat lebih dari 10 kota, besar maupun kecil. Apakah gereja cahaya akan melawan kita sejauh 1000 km di dalam wilayah kita sendiri? Hampir setengah dari pasukan mereka harus tetap berada di garnisun di perbatasan mereka dengan Kekaisaran O'Brien dan Kekaisaran Rohault. Hanya setengah yang tersedia untuk menyerang kita. Oleh karena itu, kekuatan militer kita secara kasar berada di tingkat yang setara. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Sherry. Pada tingkat kekuatan yang sama, jika kita bertahan di dalam tembok kota sementara mereka menyerang, dan mereka terpaksa bertempur melintasi wilayah kita sejauh 1000 km, itu sama saja mereka mengantar nyawa. Oleh karena itu, jika gereja cahaya ingin menyerang kita, mereka hanya punya satu pilihan, bergabung dengan kultus bayangan. Mereka tidak punya pilihan lain. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Tongkat penunjuk di tangannya menyabet ke samping. Kultus bayangan berbagi perbatasan lebih dari 1000 km dengan kita. Tempat terdekat dengan tambang sihir kita, tanpa ragu lagi adalah di sini, kota prefektur Chod. Pria parubaya itu menunjuk ke sebuah titik. Tambang sihir berada di luar kota kecil Nifeng.
Kota Nifeng adalah salah satu kota kecil di bawah kendali kota prefektur Chod. Dari Chod ke Tambang jaraknya hanya 100 km. Pria parubaya itu menunjukkan raut wajah serius. Jika mereka menembus pertahanan kita di sini, jalan akan terbuka lebar bagi mereka untuk menyerbu ke Tambang. Linley mengangguk sedikit. Jenderal ini menjelaskan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Watts, Wharton tiba-tiba berkata, "Jika aku memberimu wewenang penuh untuk memimpin pertempuran sesukamu, apa kau yakin dengan kemampuanmu untuk menang?" Barker juga berkata, "Selain itu, aku juga bisa memberimu lebih dari 30 meriam sihir. Aku akan bertanggung jawab menangani masalah penyediaan permata sihir yang diperlukan." Barker memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Baruk. Ia adalah satu-satunya panglima tertinggi di kerajaan dan kekuatan pribadinya juga sangat mengerikan. Tak lama setelah Linley mencapai tingkat Saint dalam wujud manusianya, Barker juga mencapainya. Begitu ia bertransformasi, ia adalah seorang Undying Warrior tingkat Saint puncak. Barker yang sudah menguasai tingkat Impulse tak kalah kuatnya dibandingkan dengan Oseno. Mendengar bahwa mereka memiliki lebih dari 30 meriam sihir, mata Watts berbinar. Watts membusungkan dadanya dan berkata dengan tegas, "Yang mulia, selama Anda memberi saya wewenang untuk memimpin 500.000 prajurit kita, saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan saya untuk mempertahankan posisi di kota prefektur Chod dan memukul mundur musuh." Sangat bagus. Wharton menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Kerajaan Baruk sebenarnya memiliki lebih dari 1 juta prajurit, bahkan belum termasuk penjaga kota biasa. "Yang mulia," Watts berkata dengan sungguh-sungguh, "saya khawatir musuh akan datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan dan lebih kuat dari yang kita duga. Jika sesuatu seperti ini terjadi dan kekuatan yang tak tertahankan datang, bertahan di posisi kita akan sangat berbahaya." "Maksudmu?" Wharton bingung. "Begini yang mulia, jika seorang Saint muncul, atau jika salah satu korps penyihir legendaris yang kuat dari Gereja Cahaya dikirim ke sini, kita akan berada dalam bahaya besar," ucap Watts dengan serius. Baik Gereja Cahaya maupun Kultus Bayangan telah menghabiskan waktu dan usaha yang luar biasa dalam membina korps penyihir mereka. Kedua belah pihak ini semuanya memiliki korps penyihir yang kuat, dan anggota terlemah dari korps ini berada di tingkat 7, sementara yang tertinggi adalah tingkat 9. Sebuah korps yang terdiri dari lebih dari 1.000 penyihir kuat, dengan beberapa penyihir tingkat 9 yang memimpin mereka, dapat merapal mantra sihir yang kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan korps semacam itu tak kalah sedikit pun dari mantra terlarang milik seorang penyihir agung tingkat Saint. Inilah sebabnya, dengan para kekaisaran yang biasanya tidak mengizinkan Saint untuk terlibat dalam pertempuran, korps penyihir telah menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. "Saint musuh tidak akan muncul," Linley angkat bicara. Watts segera menatap Linley. Melihat bahwa Linley lah yang berbicara, ia seketika menjadi sangat hormat. Linley tertawa dengan tenang. "Jangan khawatir, setidaknya baik Gereja Cahaya maupun Kultus Bayangan tidak akan mengirimkan Saint. Juga mengenai korps penyihir mengerikan yang kau bicarakan tadi, jika mereka ingin menghasilkan serangan sihir tingkat terlarang, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melakukannya," ucap Linley dengan tenang. Meskipun mereka sebelumnya telah sepakat bahwa Saint tidak diizinkan terlibat dalam pertempuran, Linley tahu persis betapa kuatnya mantra terlarang itu. Satu mantra saja mungkin bisa menghancurkan seluruh kota prefektur Chod, dan jumlah orang yang tewas akan sangat mengerikan. Linley tidak akan begitu keras kepala hingga membiarkan penduduk satu kota, lebih dari 1 juta jiwa, mati hanya karena sebuah kesepakatan. Apakah nyawa 1 juta orang kurang berharga dibandingkan sebuah kesepakatan? Terlebih lagi, apa yang disebut kesepakatan antar negara ini hanya mengikat dan efektif ketika negara-negara tersebut berada pada tingkat kekuatan yang setara. Jika satu pihak memiliki kekuatan yang sangat dominan, bahkan jika mereka merobek kesepakatan itu dan segera menyerang, memangnya kenapa? Ini adalah sesuatu yang cukup umum terlihat di benua Yulan. Namun tentu saja Linley hanya akan melakukan hal seperti itu jika korps penyihir musuh secara bersama-sama merapal mantra untuk menciptakan efek yang setara dengan mantra terlarang. Sebagai jenderal komando, informasi terus mengalir kepada Watts dan ia mengeluarkan perintah demi perintah kepada bawahannya. Berita bahwa pasukan Gereja Cahaya telah tiba di luar kota prefektur Sherry dengan cepat sampai kepadanya. Mungkinkah Gereja Cahaya benar-benar akan menyerang kota prefektur Sherry? Kota prefektur Sherry sudah memiliki pasukan di sana. Kirim pasukan lain ke sana.
Kedua legiun itu akan memiliki total 200.000 prajurit. Bertahanlah di dalam tembok kota dan hancurkan pepohonan di sekitar kota prefektur Sherry. Jangan beri musuh tempat untuk bersembunyi dan melancarkan penyergapan terhadap kita. Kota prefektur Sherry pastinya bukan tempat di mana musuh akan melancarkan serangan yang sesungguhnya. Mereka hanya mencoba untuk memikat pasukan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempertahankan posisi kita. Kultus bayangan bertindak persis seperti yang telah diprediksi oleh Watts. Benar saja, mereka segera bergabung dalam perselisihan tersebut. Jembatan di depan kota prefektur Chod harus dihancurkan. Selain itu, jalan-jalan di sekitar kota prefektur Chod juga harus dihancurkan. Jangan berikan celah bagi pasukan musuh untuk dengan mudah bergerak ke arah kita. Paksa mereka untuk menyerang Chod secara langsung. Perintah ini memang menyebabkan rasa frustrasi yang cukup besar bagi gereja cahaya dan kultus bayangan. Di dalam kota Chod sendiri, semua warga sipil harus direlokasi. Kota prefektur Chod harus menjadi benteng militer dan harus dikonfigurasi ulang secara internal untuk perang. Satu demi satu perintah datang dari markas militer dan dilaksanakan dengan hati-hati oleh masing-masing pengawas di setiap lokasi. Sebuah perintah datang juga ke tambang permata sihir. Tingkatkan jumlah produksi, tambanglah dengan kecepatan maksimal. Tidak perlu lagi mencoba menyamarkan aktivitas kalian. Dalam 12 tahun sebelumnya, 3 kekuatan di tanah anarki hanya terlibat dalam pertempuran skala kecil. Mereka belum pernah terlibat dalam perjuangan seperti sekarang ini. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, pasukan yang dimobilisasi sudah mencapai jumlah yang sangat mengerikan. Jelas sekali, pertempuran ini bukan untuk tujuan latihan. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Di langit yang tak berujung, sosok Linley berjubah biru terlihat terbang di udara dengan kecepatan tinggi menuju arah kultus bayangan. Linley tahu di mana OKC tinggal, markas kultus bayangan di tanah anarki, sebuah kuil bayangan yang tampak biasa saja. Sorot mata Linley terasa dingin. OKC ternyata menyetujui tawaran gereja cahaya. Linley tidak memahami hal ini, namun kultus bayangan sebenarnya juga tidak punya pilihan lain. Jika mereka membantu Linley, maka kekuatan gereja cahaya pada dasarnya akan hancur di tanah anarki ini. Mereka takut saat itu tiba, Linley akan tiba-tiba berbalik menyerang mereka. Harus dipahami, pihak Linley sekarang terdiri dari Linley, BB, Barker bersaudara, dan Barker yang telah mencapai tingkat Saint dalam wujud manusianya. Tim Saint ini benar-benar terlalu kuat. Kultus bayangan tidak akan mampu mengalahkan mereka. Jika Linley benar-benar berbalik menyerang mereka dan mengabaikan kesepakatan awal mereka, apa yang bisa dilakukan oleh kultus bayangan? Mereka tahu bahwa Desri sebenarnya berpihak pada Linley. Para Saint di pihak Linley terlalu kuat. Hanya jika gereja cahaya dan kultus bayangan sama-sama hadir, barulah Linley akan berhati-hati. Begitu salah satu dari kedua pihak itu hancur, maka kemungkinan besar keduanya akan tamat. Ahli tingkat Saint tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran atau membunuh orang biasa. Tapi aku sendiri masih bisa membunuh Saint. Linley menatap kuil bayangan di kejauhan. Aku akan menggunakan kematian untuk mengancam OKC. Mungkin itu akan membantunya untuk tersadar. Linley menggunakan energi spiritualnya untuk memindai seluruh kuil bayangan. Tidak ada siapa-siapa di sana? Linley mengernyitkan dahi. Energi di sekitar tubuhnya mulai bergejolak. Dan seperti kilatan petir, Linley membuat jendela hancur tanpa suara menjadi debu yang kemudian melayang turun. Linley memasuki ruangan itu. Di mana OKC? Linley menatap tenang pada pria tua berambut emas di depannya. Pria tua berambut emas itu adalah salah satu anggota terkuat dari kuil bayangan, seorang Saint. Namun ia hanyalah seorang Saint tahap menengah, jauh lebih lemah daripada OKC. Linley? Pria tua itu tersenyum. Lord OKC memerintahkanku untuk menunggu Anda di sini. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat jatuh bersayap 4 dari kultus bayangan. Linley menatap tenang pada pria tua itu. Sikap pria tua itu sangat rendah hati. Lord OKC memerintahkanku untuk memberitahumu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Adapun Lord OKC sendiri, dia telah kembali ke markas besar kultus bayangan. Aku adalah satu-satunya Saint yang tersisa di sini milik kultus bayangan. Linley mengernyitkan dahi. OKC ternyata melarikan diri kembali ke rumahnya. Kau tidak takut aku akan membunuhmu? Linley menatap pria tua itu. Di bawah tatapan Linley, pria tua itu hanya tersenyum. Lord Linley saat ini merupakan salah satu ahli terkuat di seluruh benua Yulan. Aku rasa Anda kemungkinan besar tidak akan merendahkan diri untuk menyerangku.
Bagaimanapun juga, malaikat jatuh bersayap 4 ini hanyalah seorang saint tahap menengah. Bahkan 12 tahun yang lalu, Linley dan Bebe bisa dengan mudah membunuh malaikat jatuh bersayap 4 ini. Bantu aku menyampaikan pesan kepada OKC. Linley melirik pria tua itu. Lord Linley, silakan katakan apa yang Anda butuhkan, ucap pria tua itu dengan rendah hati. Linley berkata dengan tenang, dia telah memilih untuk bergabung dengan Gereja Cahaya. Ini adalah tindakan yang sangat konyol. Di masa depan, dia pasti akan menyesalinya. Pria tua itu mengangguk. Aku pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Lord OKC. Tapi, aku juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, Lord Linley. Kenyataannya, di tanah anarki, ancaman yang Anda berikan kepada kami bahkan lebih besar daripada Gereja Cahaya. Oh, Linley tertawa. Ia memahami maksud mereka. Saat ini, satu-satunya orang yang menjadi ancaman baginya di benua Yulan adalah 5 saint utama. Pemahaman Linley tentang hukum tidak sebanding dengan 5 saint utama tersebut. Bagaimanapun, baik itu Profound Truth of the Earth atau Profound Truth of the Wind, ia baru mencapai tingkat yang setara dengan Higginson dan Hayward. Namun, kemampuan alami para Dragon Blood Warrior benar-benar terlalu hebat. Dragon Blood Warrior pada dasarnya 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Jadi, meskipun 5 saint utama memiliki pemahaman hukum yang jauh lebih besar, jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Baik kultus bayangan maupun gereja cahaya tidak memiliki ahli yang mampu melawan Linley 1 lawan 1. Posisi Linley yang begitu kuat tentu saja membuat gereja cahaya dan kultus bayangan merasa ketakutan. Wajar jika kedua organisasi ini diam-diam memiliki keinginan untuk bekerja sama. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas wilayah yang mereka kuasai, para ahli di organisasi itulah yang menentukan nasib mereka. Aku mengerti maksudmu. Linley tiba-tiba merasa pria tua ini cukup lucu. Namun, aku tidak terlalu tertarik pada wilayah kekuasaan. Kultus bayangan kalian tidak perlu terlalu takut jika beraliansi dengan kerajaan baru. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Lord Linley, seorang ahli seperti Anda mungkin tidak tertarik pada kekuasaan duniawi. Tapi bagaimana dengan adik Anda, Raja Wharton? Meskipun adik Anda tidak tertarik, bagaimana dengan para penerus kerajaan baru? Mereka akan terus memperluas wilayah mereka dan memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh tanah anarki. Linley sempat tertegun sejenak, dan kemudian ia tertawa. Kau orang yang menarik. Linley terkekeh sambil melirik pria tua itu, lalu berbalik dan menghilang dari ruangan. Setelah Linley pergi, pria tua itu diam-diam menarik napas lega. Meskipun dari awal hingga akhir Linley sama sekali tidak bertindak melawannya, bahkan hanya dengan berdiri di sana, ia telah memberikan perasaan ngeri pada malaikat jatuh tersebut. Ia mengerti bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Di dalam kota prefektur Chod, saat ini sejumlah besar warga sipil sedang dievakuasi. Prestise klan kerajaan dari kerajaan baru sangatlah tinggi. Begitu perintah turun, mengingat betapa dekatnya ancaman perang, warga sipil ini semua patuh untuk dievakuasi. Tentu saja tempat tinggal mereka di masa depan semuanya akan diatur. Bangunan yang sebelumnya merupakan hotel berlantai 3 telah menjadi pusat komando militer untuk kota prefektur Chod. Watts berdiri di depan jendela lantai 3, menatap ke arah evakuasi. Di dalam hatinya, ia diam-diam menghela napas. Ia mengerti bahwa rumah-rumah warga sipil ini pasti akan hancur. Untuk menjadikan kota prefektur Chod sebagai benteng militer, banyak rumah tinggal yang harus dihancurkan, serta terowongan dan lubang digali di mana-mana. Meskipun raja telah menghabiskan banyak uang demi merelokasi warga sipil ini, merelakan rumah yang telah mereka bangun selama 12 tahun tetap saja sangat menyakitkan bagi warga tersebut. Di bawah kekuatan pemersatu kerajaan, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada 12 tahun yang lalu. Watts terlihat seperti pria paruh baya, namun kenyataannya ia sudah berusia 90-an. Ia tahu persis betapa kacau tanah anarki di masa lalu. Jumlah anak yatim piatu saja tak terhitung banyaknya. Dari sini bisa dilihat betapa brutalnya perang-perang tersebut. Tiba-tiba suara ketukan terdengar. "Masuk," ucap Watts dengan tenang. "Lord, Panglima tertinggi telah datang." Prajurit itu segera melapor begitu masuk. "Lord Panglima tertinggi?" Watts segera berkata. "Kalau begitu cepat bawa aku menemuinya." Warga kerajaan baru memuja para ahli berbakat dan kuat yang mendukung kerajaan. Orang nomor 1 tentu saja Linley. Setelah itu adalah Yang Mulia Raja Wharton,
Dan kemudian pemimpin dari 5 dewa perang, Undying Warrior tingkat Saint, Barker. Di sebuah halaman di belakang hotel, Barker sedang duduk menikmati anggur sendirian ketika Watts berlari masuk dan memberikan hormat militer. Barker mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu terkekeh. "Oh, ternyata Watts. Kemarilah, santai saja." Selama 12 tahun terakhir, kerajaan telah menemukan banyak orang berbakat. Barker dan saudara-saudaranya biasanya menghabiskan waktu mereka untuk berlatih. Mereka jarang terlibat dalam urusan lain. Namun, Watts adalah sosok yang sangat menjanjikan yang ditemukan oleh Barker. "Ayo, minum." Barker menuangkan secangkir anggur untuk Watts. Watts bertanya, "Lord, tujuan perjalanan Anda kali ini adalah..." Barker tertawa. "Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Aku bilang aku akan membawakanmu lebih dari 30 meriam sihir." Mata Watts segera berbinar. Barker melanjutkan, "Aku membawa total 36. 36 meriam sihir ini sudah disiapkan." "Sudah disiapkan?" Watts merasa khawatir. "Tapi bagaimana Anda membawanya kemari?" "Lord, meriam-meriam sihir itu pasti berada di lokasi yang jauh. Membawanya kemari akan memakan banyak waktu. Apakah kita akan punya cukup waktu?" Barker menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Demi meriam-meriam sihir ini, aku menghabiskan sepanjang hari untuk bepergian." Watts bingung. "Apa maksud Panglima tertinggi?" Barker melambaikan tangannya ke arah ruang kosong di halaman. Seketika, satu demi satu meriam sihir muncul dari udara kosong. Mereka terbagi menjadi 4 baris dengan 9 meriam sihir di setiap barisnya. Masing-masing panjangnya 2 atau 3 meter dan lebar mulut meriamnya sekitar setengah meter. Meriam-meriam itu dilapisi dengan rune sihir yang rumit. Di bawah sinar matahari, meriam sihir itu berkilauan dengan cahaya yang memikat. 36 meriam sihir. Ini, Watts merasa bersemangat. "Watts, tidakkah kau pernah mendengar tentang cincin interspasial?" Barker terkekeh. "Untungnya, milikku cukup besar. Cukup untuk menampung 36 meriam sihir ini. Namun, demi 36 meriam sihir ini, aku berkeliling separuh benua Yulan dan terbang sepanjang hari. Baru setelah itu, aku berhasil mengumpulkan semuanya dan membawanya kemari. 36 meriam sihir ini semuanya adalah meriam kaliber besar. Ukuran mulut meriam dan rune rumit di atasnya adalah bukti dari tingkat meriam-meriam ini. Meriam pada tingkat ini umumnya tidak bisa dibeli dari berbagai kekaisaran. Namun melalui koneksi konglomerat Dawson, mereka bisa mendapatkan cukup banyak. Dengan menyimpannya di dalam cincin interspasial miliknya, Barker bisa dengan mudah membawa semuanya. 36 meriam sihir ini setara dengan 36 penyihir tingkat 8, dan mereka memiliki kekuatan sihir yang nyaris tanpa batas. Barker tertawa. Kebanyakan penyihir tingkat 8 hanya bisa menggunakan mantra tingkat 8 sebanyak 3 kali sebelum kehabisan kekuatan sihir. Bahkan jika mereka memiliki tongkat sihir yang kuat, mereka mungkin hanya mampu merapalnya 4 atau 5 kali. Namun meriam sihir ini bisa terus menyerang tanpa henti selama mereka memiliki permata sihir sebagai bahan bakarnya. "Lord, dengan 36 meriam sihir ini, jika kita menggunakannya dengan benar, mereka pasti akan mampu menandingi efek dari ratusan ribu prajurit." Wajah Watts dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung, dan kemudian ia tertawa. "Tapi tentu saja, aku butuh cukup banyak permata sihir. Meriam sihir benar-benar membakar uang. Setiap ledakannya seolah-olah koin emas sedang ditembakkan keluar dari meriam. Tanpa kekayaan yang cukup, siapa yang akan mau menggunakannya?" "Jangan khawatir, segera permata sihir juga akan dibawakan kemari," ucap Barker dengan yakin. "Musuh kita berjumlah lebih dari 1 juta orang. Saat pertempuran dimulai, 36 meriam sihir ini pasti akan menghabiskan jumlah permata sihir yang mencengangkan." Watts menatap Barker. "Lord, untuk membawakan permata sihir sebanyak itu, kemungkinan besar akan membutuhkan banyak orang." Barker mengangguk. Ia bisa menyimpan meriam sihir di dalam cincin interspasial miliknya, namun ukuran cincin itu terbatas. Jika ia ingin memindahkan permata sihir dalam jumlah besar, cincin interspasial miliknya akan terlalu kecil. Ia harus melakukan lebih dari 10 kali perjalanan. Di tambang permata sihir, mereka tidak lagi bekerja dengan penyamaran atau kepura-puraan apapun, karena gereja cahaya dan kultus bayangan sudah memobilisasi pasukan mereka. Mereka melakukan penggalian dengan kecepatan penuh. Tambang sihir ini tidak seperti tambang tembaga atau besi. Bahan-bahan itu perlu dilebur yang merupakan pekerjaan besar. Namun permata sihir hanya perlu dicuci dan kemudian akan dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan. Ini adalah salah satu jenis mineral yang lebih mudah ditambang.
Satu-satunya hal yang sulit darinya adalah permata sihir sangatlah keras. Semakin tinggi tingkat permata sihir, semakin keras permata itu. Jauh lebih keras daripada batu biasa. Alat biasa tidak akan mampu menggalinya sama sekali. Para penambang ini semuanya dipilih secara khusus. Mereka setidaknya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat 3. Kekuatan mereka dikombinasikan dengan beberapa alat penggali khusus, baru memungkinkan mereka untuk menggali permata tersebut. Klang, klang, bang. Suara penggalian terdengar tanpa henti. Banyak orang berada di sini sedang menggali. Meskipun secara individu mereka tidak cepat, namun jika digabungkan, hasilnya adalah tas-tas yang penuh dengan permata sihir terus-menerus dibawa keluar, lalu dipisahkan berdasarkan tingkatannya menjadi tumpukan-tumpukan. Sudah 2 bulan sejak mereka mulai menambang. Meskipun demikian, mereka baru saja selesai menggali sebagian dari tambang tersebut. Apa yang terjadi? Mereka menyuruh kita membawa peti besi yang begitu besar dan menyimpan permata sihir di dalamnya. Peti besi sebesar itu, jika digunakan untuk menampung permata sihir, akan berbobot ribuan ton. Bagaimana mungkin kita bisa mengantarkannya? Pasukan garnisun menatap kotak-kotak logam raksasa yang panjangnya 50 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 30 meter tersebut. Mereka semua bingung. Setelah menambang selama 2 bulan, jumlah permata sihir yang mereka tambang akhirnya memenuhi peti raksasa ini. Mereka menggunakan sejumlah besar rantai baja untuk mengikat seluruh peti itu dengan aman. Setiap rantai setebal 1 meter dan ada puluhan rantai di sekeliling peti itu. Nanti, naga raksasa akan datang untuk memindahkan peti ini. Kalian semua diamlah, jangan membuat terlalu banyak keributan. Perintah dari perwira militer keluar. Naga raksasa, semua prajurit menatap ke langit sambil menunggu. Saat itu larut malam. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Benar saja, seekor tyrant worm raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter muncul di langit. Para prajurit di bawah merasa dunia menjadi gelap, dan kehadiran agung alami dari tyrant worm tersebut membuat denyut nadi para prajurit ini bertambah cepat. Tyrant worm itu mendarat di tanah. Tuan menyuruhku, seekor naga tingkat saint yang mulia, untuk membawakan barang untuknya. Astaga, sang tyrant worm plaket diam-diam menghela napas. Matanya yang membara dan sebesar kereta menyapu para prajurit di sekitarnya dengan sekilas tatapan. Lubang hidungnya yang besar mendengus, lalu kedua cakarnya mencengkram rantai-rantai kokoh itu. Tyrant worm itu dengan mudah mengangkat peti besi yang beratnya ribuan ton tersebut ke udara. Di bawah pendar cahaya rembulan, ia terbang menjauh dengan peti masif itu menuju ke arah selatan, ke arah kota prefektur Chod. Kota prefektur Chod adalah kota dengan ratusan ribu penduduk dan memakan lahan yang sangat luas. Mengingat geografi lokal serta penghancuran yang disengaja oleh pasukan kerajaan baru, pihak gereja cahaya terpaksa menyerang kota dari gerbang selatan dan timur. Gerbang utara sebenarnya terbuka, karena mereka tidak takut musuh menyerang dari sisi itu. Hari perlahan mulai terang, dan banyak prajurit yang berjaga malam mulai berganti shift. Secara logika, seharusnya lebih sedikit prajurit di luar pada pagi hari. Tetapi shift baru tersebut menemukan kejutan. Ada banyak orang di luar, dan sepertinya para prajurit yang baru bertugas itu sama sekali tidak lelah. Sebaliknya, mereka malah bersemangat. Kawan, waktunya ganti shift. Apa yang sedang kalian bicarakan? Banyak prajurit berlari ke posisi pergantian shift mereka. Naga raksasa, seekor naga raksasa. Dia tidak punya sayap, tapi bisa terbang. Itu adalah naga raksasa tingkat saint. Wah, ukurannya sangat besar, seperti gunung. Para prajurit garnisun shift malam berbicara dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Naga apa? Pendatang baru itu terkejut. Prajurit garnisun shift malam menjelaskan dengan antusias. Malam ini, seekor naga raksasa terbang kemari. Ada banyak prajurit yang menunggu untuk memindahkan barang. Lihat, mereka masih memindahkan barang. Kotak logam raksasa itu diantar oleh naga terbang. Pendatang baru itu menoleh. Ia melihat sebuah kotak yang panjangnya setidaknya 50 meter. Ia menarik napas dingin. Bagaimana mungkin manusia bisa memindahkan kotak sebesar itu? Mungkin memang benar naga raksasa yang membawanya kemari. Sejumlah besar prajurit saat ini berada tepat di tengah kotak logam itu, mengangkut karung-karung yang menggembung. Berita tentang naga raksasa itu dengan cepat menyebar ke seluruh kamp militer, membuat moral para prajurit Chod meningkat. Pihak mereka mendapat pembantuan dari naga raksasa tingkat saint. Mereka pasti akan berhasil. Namun sebaliknya, pasukan musuh, Sungai Liuyan adalah sungai yang cukup besar.
Meski bukan salah satu dari 3 sungai teratas di Tanah Anarki, lebarnya tetap sekitar 50 atau 60 meter dan menyebabkan sakit kepala yang tak berujung bagi pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan. Jembatan yang telah dibangun dengan biaya sangat besar telah dihancurkan oleh kerajaan baru sendiri. Membangunnya sulit, tetapi menghancurkannya sangatlah mudah. Kardinal Gereja Cahaya Guillermo dan Kardinal Kegelapan dari kultus bayangan Wise Porter menatap sungai itu sambil mengerutkan kening. Membangun jembatan apung itu sederhana, tetapi bagaimana mungkin pasukan sejuta orang bisa menyeberang dengan jembatan apung seperti itu? Selain itu, beberapa mesin perang mereka sangat besar. Bagaimana cara mereka mengirimkannya menyeberang? Kita harus segera membangun sejumlah besar jembatan apung agar para prajurit bisa menyeberang. Guillermo mendesak dengan dahi berkerut. Lalu bagaimana dengan mesin-mesin perangnya? Seseorang di bawah bertanya. Untuk menyerang sebuah kota, seseorang harus menggunakan mesin perang seperti tangga pengepungan yang lebarnya puluhan meter. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar dan berat dikirim menyeberang? Namun membangun jembatan besar akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan waktu yang dibutuhkan untuk membiarkan semen mengendap dan mengeras akan memakan banyak waktu. Waktunya tidak cukup. Bila saatnya tiba, sihir harus digunakan untuk membekukan air menjadi es. Guillermo mengernyit. Saat itu bulan Agustus, waktu terpanas dalam setahun. Selain itu, ini adalah sungai yang sangat besar. Untuk membekukan sungai hingga cukup padat agar tangga pengepungan dan mesin perang besar lainnya bisa menyeberang, setidaknya diperlukan seorang penyihir tingkat 9. Kota prefektur Chot juga terus diperbaharui, menyiapkan segala macam mesin perangnya sendiri. Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan terus merencanakan cara untuk membawa pasukan sejuta orang mereka menyeberang. Di Tanah Anarki, peperangan akan pecah kapan saja. Pada saat ini, Kekaisaran O'Brien, Gunung Dewa Perang. Swoosh! Dewa Perang O'Brien tiba-tiba muncul di pintu guanya. Dewa Perang berdiri di sana, setidak tombak memancarkan aura yang ganas. Rambut merah-merah tuanya berkibar bebas, dan sececah senyum tersungging di wajahnya. Sudah lama sekali ia tidak meninggalkan gua itu. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Fine. Guru? Fine berdiri dengan hormat di depan Dewa Perang O'Brien. Begitu Dewa Perang melangkah keluar, ia segera memanggil Fine. Dewa Perang melirik muridnya. Fine, habiskan waktu berikutnya untuk berlatih dan bersiap-siap. Suara Dewa Perang memudar, tetapi mata Fine berbinar. Ia menatap gurunya. Guru, apakah maksud guru? Benar, seharusnya ini akan segera dimulai lagi, karena orang di hutan kegelapan itu telah memanggilku untuk menemuinya. Kata-kata Dewa Perang O'Brien membuat hati Fine mulai gemetar. Fine tahu bahwa sosok dewa di hutan kegelapan jarang terlibat dalam masalah apapun. Baginya sekarang meminta Dewa Perang untuk datang kemungkinan besar berarti sudah waktunya untuk sekali lagi membuka makam para dewa. Dewa Perang O'Brien segera berubah menjadi seberkas cahaya api, melesat melintasi langit dan dengan cepat menghilang di cakrawala timur. Kecepatannya benar-benar mencengangkan, jauh melampaui Linley dan yang lainnya. Di sebuah puncak gunung di pegunungan binatang sihir, seorang pemuda iblis dengan mata emas gelap dan jubah panjang berdiri di puncak, menatap ke arah timur. Ada bekas luka sayatan pisau di tengah dahinya. Hanya orang-orang yang mengenalnya yang sadar bahwa itu sebenarnya bukan bekas luka pisau. Itu adalah senjata ampuh dari Raja Pegunungan Binatang Sihir. Raja Pegunungan Binatang Sihir, Dilin. Dasar bajingan tua. Dilin menatap ke arah timur. Ia juga telah menerima panggilan dari orang di hutan kegelapan itu. Meskipun Dilin membencinya, ia juga tidak berani membangkang. Dia seperti ini 5.000 tahun yang lalu, dan sekarang dia masih seperti ini. Benua Yulan, bajingan tua itu adalah orang yang paling nyaman di sini. Swish! Tubuh Dilin berkelibat, dan cahaya emas gelap melesat menuju cakrawala timur, lalu menghilang. Kecepatannya tampak bahkan lebih mencengangkan daripada kecepatan Dewa Perang O'Brien. Di puncak yang diselimuti awan dekat ibu kota Kekaisaran Yulan, rambut perak panjang tergerai bebas, topeng giok yang bersinar, jubah seputih bulan. Sosok itu tampak seperti malaikat yang bukan milik dunia ini, atau mungkin sesosok roh surgawi. Namun dari perawakannya, orang ini tampak sangat ramping. Sosok itu terlihat agak mirip seorang wanita. Ini adalah dewa manusia tertua di benua Yulan, pilar pendukung bagi Kekaisaran Yulan, Pendeta Agung. Apakah ini sudah dimulai? Pendeta Agung menatap ke arah timur laut.
Topeng giok yang bersinar membuat wajahnya tersembunyi. Entah berapa banyak orang akan mati kali ini. Pendeta Agung menghela napas, lalu angin bertiup di dekatnya. Ketika angin mereda, Pendeta Agung juga telah menghilang. Di dalam sebuah area hiburan yang anggun di Kekaisaran Rohol, "Ayo, beri aku ciuman." Masih mengenakan jubah longgar dan senyum malas itu masih ada di wajahnya. Caesar saat ini sedang memeluk seorang wanita cantik, menggodanya sambil minum anggur. Namun tepat saat mereka sedang bersenang-senang, wajahnya tiba-tiba membeku. "Pergilah sekarang." Caesar melambaikan tangannya. Wanita cantik itu jelas bingung. "Aku bilang pergi." Caesar mengernyit. Aura tipis yang ia pancarkan sekarang membuat hati wanita itu menciut dan ia segera pergi. Sambil mengernyit, Caesar mendengus tidak senang. "Hutan kegelapan, oh Lord yang mulia, orang seperti Anda tidak butuh sosok kecil sepertiku. Aku baru saja mencapai tingkat dewa belum lama ini. Mengapa aku harus pergi bersamamu?" Meskipun kesal, Caesar tidak berani membangkang. 5.000 tahun hidupnya telah membuat Caesar tahu cukup banyak tentang latar belakang sejarah benua Yulan. Bayangan hitam berkelebat dan Caesar menghilang seolah-olah ia telah berpindah tempat seketika. Jika Bebe dan Oseno melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Bagi seseorang untuk bisa mencapai tingkat seperti itu dalam teknik shadow shape benar-benar terlalu mengerikan. Di udara di atas hutan kegelapan, 4 dewa terbang bersama, berdampingan. Dentuman sonik terdengar terus-menerus. Dewa perang O'Brien, tatapannya teguh. Pendeta Agung yang tenang dan alami, Dilin yang dingin dan kejam. Dan Caesar yang tampak malas serta tidak senang yang terbang agak lebih jauh dari yang lain. "Caesar, kenapa wajahmu cemberut begitu? Kau sudah menjadi dewa sekarang, kau harusnya senang." Suara lembut Pendeta Agung terdengar. Caesar memaksakan senyum. "Lord Catherine, aku baru saja mencapai tingkat dewa belum lama ini. Jika kita menghadapi bahaya, aku harap Anda akan membantuku. Jika tidak, nyawa kecilku ini mungkin akan tamat." Dewa perang menyapu Caesar dengan tatapan kilat. "Kau telah memasuki tingkat dewa, dan kau berlatih dalam aspek pembunuhan dan melarikan diri dari elemen kegelapan. Di antara kita berempat, kemampuan melarikan dirimu seharusnya yang paling hebat." Caesar hanya bisa tertawa pasrah. Adapun Raja Pegunungan Binatang Sihir, Dilin, ia terbang dalam diam. "Dilin," Pendeta Agung menatapnya, berbicara dengan suara yang hangat dan ramah. "Selamat atas keberhasilanmu melarikan diri dari penjara Gebados. Harus kukatakan, keberuntunganmu cukup baik." Dilin melirik Pendeta Agung. "Catherine, keberuntunganku tidak sebagus milikmu." Tepat saat orang-orang ini sedang berbincang, "Cukup, akan ada banyak waktu untuk mengobrol nanti. Cepatlah!" Tiba-tiba terdengar di telinga keempat dewa tersebut. Keempat dewa segera meningkatkan kecepatan mereka, berubah menjadi sinar cahaya saat mereka memasuki kedalaman hutan kegelapan. Di seluruh benua Yulan, sebagian besar Saint seperti Linley dan Desri tidak tahu bahwa kelima dewa berkumpul bersama di hutan kegelapan. Linley sebenarnya berada di kota prefektur Chod. Pertempuran yang akan datang benar-benar terlalu penting. Namun tak lama setelah Linley tiba di kota prefektur Chod, "Lord Linley," Barker tiba-tiba berlari menghampiri. "Ada apa, Barker?" Linley tersenyum pada Barker yang buru-buru berkata, "Lord Linley, ikutlah melihat denganku. Seseorang memberitahuku bahwa ada perubahan di tambang permata sihir. Aku melihatnya dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa." "Oh?" Linley sekarang penasaran. "Ayo, mari kita lihat." Linley segera mengikuti Barker saat mereka terbang menuju tambang sihir dengan kecepatan tinggi. Saat ini, sebagian dari tambang sihir telah ditutup, mencegah siapapun masuk lebih dalam untuk menyelidiki. Ketika Barker dan Linley tiba, para prajurit itu segera mundur. "Di sini!" Barker memandu Linley masuk. Mereka pergi lebih dalam ke dalam tambang yang diterangi oleh obor. Barker menjelaskan, "Seseorang memberitahuku ketika kami menggali jauh ke dalam jantung tambang, kami menemukan bahwa kualitas permata sihir meningkat sangat besar. Kualitasnya lebih baik daripada standar sejarah untuk permata sihir kelas atas. Tapi mereka masih sangat keras. Itulah sebabnya aku datang." Linley seketika menyebarkan energi spiritual miliknya. Linley tiba-tiba menemukan bahwa di akhir penggalian ada area inti berbentuk bola. Ini adalah pusat dari tambang tersebut. "Kau bilang kualitas permata sihirnya mencapai tingkat yang sangat bagus?" "Benar. Dari yang bisa kupastikan, kualitas permata sihir di sini sebanding dengan inti sihir binatang sihir tingkat 7. Dan beberapa yang lebih dalam bahkan bisa dibandingkan dengan inti sihir tingkat 8.
Sejumlah kecil bahkan bisa dibandingkan dengan inti sihir tingkat 9. Barker mendesah kagum. Hati Linley bergetar karena terkejut. "Lord Linley, apakah Anda tahu apa inti tambang ini?" tanya Barker. Linley menggelengkan kepalanya. Ia baru saja menemukan banyak permata sihir berkumpul di sekitar area ini ketika ia menggunakan energi spiritualnya. Tetapi ia tidak bisa menemukan hal lainnya sama sekali. "Kita sampai." Barker menunjuk ke depan. Sisi-sisi area penggalian dipenuhi dengan permata setengah transparan yang membawa kekuatan yang sangat besar. Manapun dari mereka bisa dibandingkan dengan inti sihir binatang sihir tingkat 7. Linley melihat ke depan. Barker menunjuk ke arah sebuah pintu. Pintu ini memiliki riak spasial yang aneh di depannya. Namun sebelumnya, ketika Linley menggunakan energi spiritualnya untuk mencari, ia sama sekali tidak menemukan pintu ini. Berburu binatang sihir tingkat 8 dan 9 adalah tugas yang sangat sulit. Bisa dibayangkan betapa berharganya inti sihir mereka. Namun, permata sihir di tambang ini sebenarnya sudah setara dengan inti sihir tingkat 7 dan 8. Bahkan ada yang sebanding dengan inti sihir tingkat 9. Di bawah cahaya obor, permata-permata sihir yang setengah transparan itu memancarkan pola cahaya yang memukau. Namun, di ujung terowongan tambang itu terdapat sebuah pintu. Sebuah pintu yang seharusnya tidak ada di sana. Aku tidak bisa menemukan pintu ini dengan energi spiritualku. Seolah-olah pintu ini tidak ada. Pintu apa ini? Linley merasa terkejut dan bingung. Energi spiritualnya sama sekali tidak bisa menembus melewati pintu ini. Bagaimana ia berani menerobos masuk begitu saja? Linley menoleh ke arah Barker. "Barker, apa kau sudah masuk?" Barker mengangguk. "Sudah. Justru karena aku masuk ke sanalah, aku merasa terkejut. Tapi Lord, sebaiknya Anda masuk setelah bertransformasi. Saat Anda melangkah melewati pintu itu, Anda akan diserang oleh gelombang energi yang kuat. Jika pertahanan Anda tidak cukup, pintu itu sendiri akan membunuh penyusup," ucap Barker dengan sungguh-sungguh. Linley diam-diam terkejut. Barker adalah seorang Undying Warrior tingkat Saint, tipe prajurit tertinggi dengan pertahanan tertinggi. Jika ia sampai berkata demikian, bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan tersebut. Setelah melepas pakaian dan membiarkan tubuh bagian atasnya terbuka, Linley segera bertransformasi. Seketika tubuhnya tertutupi oleh sisik naga berwarna biru tua, dan ia menatap pintu misterius ini dengan mata emas gelapnya sebelum melangkah masuk. Gelombang energi setajam pisau menebas Linley dengan liar begitu ia melewati pintu. Menebasnya jutaan kali, menciptakan percikan api di atas sisik Linley. Ini adalah... Begitu masuk, Linley merasa terkejut. Pemandangan di balik pintu itu benar-benar di luar dugaannya. Di belakang pintu itu, terdapat gelembung transparan dari sebuah dimensi saku. Dimensi saku ini berbentuk bulat dengan diameter hanya 10 meter. Sebuah dimensi bulat berukuran 10 meter, dan dimensi bulat ini diatur menyerupai ruang latihan. Di sana hanya ada meja sederhana, tempat tidur, dan kursi. Tempat itu dilindungi oleh penghalang luar, mencegah orang luar masuk dengan mudah. Sambil mengangkat kepala dan menatap udara di atasnya, lalu ke sekelilingnya, ia melihat bahwa di luar selaput itu terdapat ruang kekacauan. Ruang kekacauan yang berwarna-warni dengan robekan realitas yang sesekali muncul dan menghilang. Linley merasa ngeri hanya dengan melihat kekuatan mengerikan tersebut. "Lord Linley," Barker ikut masuk. "Saat aku datang ke sini, aku juga merasa sulit untuk mempercayainya. Menurut Anda, tempat apa ini?" Linley menarik napas dalam-dalam. "Sejauh yang aku tahu, alam yang tak terhitung jumlahnya semuanya berada di dalam ruang kekacauan. Contohnya, di benua Yulan, jika kau terus menuju ke satu arah sampai ujung, kau akan bisa melihat ruang kekacauan. Begitu kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kau mungkin bisa membuka dimensi sakumu sendiri di dalam ruang kekacauan." Linley memeriksa dimensi bulat ini dengan seksama. Dan dimensi bulat yang tampak seperti ruang latihan ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang ahli yang sangat kuat untuk berlatih. Ahli ini kemungkinan besar berasal dari benua Yulan. Atau mungkin lebih tepatnya, dia pernah tinggal di sini. Linley dipenuhi dengan rasa kagum yang luar biasa terhadap ahli yang telah menciptakan dimensi saku ini. Menciptakan dimensi saku, Barker juga mendesah kagum. Bukankah 4 dewa tertinggi menciptakan 4 alam tinggi? Bukankah 7 dewa utama menciptakan 7 alam ilahi? Linley tertawa. Ada para ahli yang mampu membuka dimensi saku mereka sendiri. Linley memahami bahwa bahkan dewa tingkat rendah pun hanya memiliki teknik God Realm yang paling dasar.
Seseorang yang bisa menciptakan dimensi saku yang stabil di tengah ruang kekacauan, pastilah orang yang luar biasa. Mata Barker berbinar. Lord Linley, sekarang aku tahu kenapa ada tambang permata sihir yang masif di sini. Lihatlah, kepadatan esensi elemen di sini sangat tinggi secara mengerikan. Bahkan orang sepertiku yang memiliki afinitas esensi elemen yang buruk bisa dengan jelas merasakan segala jenis elemen di sini. Dan selain esensi elemen, ada juga energi unik di sini. Linley pun bisa merasakan kepadatan esensi elemen alam yang kental di sini. Bumi, api, air, angin, petir, cahaya, kegelapan, kepadatan semua elemen di sini sangat tinggi hingga sulit dipercayai. Selain ketujuh elemen itu, Linley bisa merasakan jenis energi lain juga. Ada jenis energi yang agak mirip dengan milik Zassler, energi penghancur yang mengerikan, dan juga energi yang penuh dengan kehidupan. Ini seharusnya adalah energi milik 4 dewa tertinggi. Linley tahu bahwa selain 7 jenis energi elemen, ada juga 4 jenis energi mendalam yang unik. Linley menatap Barker. Pintu itu seharusnya menjadi penghubung antara benua Yulan dan dimensi ini. Kemungkinan besar, ruang rahasia ini menarik sejumlah besar energi elemen yang kemudian menciptakan tambang sihir yang luas di sekitar pintu ini. Namun, ahli misterius yang berlatih di sini pasti sudah pergi sejak lama sekali. Linley sangat yakin akan hal ini. Oh, Barker menatap Linley dengan penuh tanya. Tanpa adanya ahli misterius itu berlatih di sini, tidak mungkin esensi elemen dalam jumlah sebesar itu akan tertarik kemari. Kita sudah berada di tanah anarki selama beberapa waktu. Jika kita tidak melakukan penambangan di sini, siapa yang akan menemukan semua permata sihir ini? Linley tertawa. Secara logika, untuk membentuk deposit sihir sebesar ini, seharusnya ada esensi elemen dalam jumlah yang sangat besar di sini. Jumlah yang mengerikan. Kemungkinan besar, para ahli di seluruh benua Yulan akan merasakannya. Tapi tidak ada seorang pun dalam sejarah kita yang pernah menyebutkan hal semacam ini. Jadi, penarikan energi elemen dalam jumlah besar ke sini pasti terjadi sudah sangat lama sekali. Sambil berbicara, Linley tiba-tiba memejamkan matanya dan duduk. Lord Linley, panggil Barker lembut. Namun Linley seolah tidak menyadarinya sama sekali. Ia duduk di sana dalam posisi meditasi dengan tenang. Denyut dunia dan kemegahannya, keganasan angin dan kelincahannya yang lembut, panas api yang membara dan daya ledaknya, kelembutan air seperti hamparan kapis yang tak berujung. Di dalam dimensi saku ini, Linley bisa merasakan alam dengan kejernihan yang lebih besar daripada sebelumnya. Saat ini, ia juga bisa merasakan dengan kejernihan 100 kali lipat dari sebelumnya tentang throbbing pulse of the world dan tempo unik yang dimiliki oleh angin. Ia juga bisa dengan jelas merasakan jalan yang harus ia tempuh selanjutnya. Bahkan afinitas elemen rata-rata yang ia miliki untuk esensi elemen api pun meningkat pesat. Linley bisa merasakan esensi elemen api dengan tingkat yang sangat tinggi, setara dengan afinitas normalnya terhadap esensi elemen bumi di luar dimensi saku ini. Meskipun esensi elemen air masih agak samar, Linley tetap bisa merasakan ritme dan alirannya yang unik. Dan ia juga bisa merasakan energi unik yang berasal dari 4 dewa tertinggi. Jadi begini cara kerja throbbing pulse of the world. Linley merasakan gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah latihannya sebelumnya seperti mendengarkan suara jam dari jarak ribuan kilometer. Suara jam itu tidak jelas, namun sekarang ia berada di samping jam kakek yang besar, mendengarkan suaranya. Ia bisa dengan jelas merasakan dan mendengar ritme unik dari jam itu sekarang. Misteri dari throbbing pulse of the world tiba-tiba menjadi jelas baginya. 256 lapisan getaran? Haha, jadi begitu cara kerjanya. Di benua Yulan ini, rasanya seolah-olah ada lapisan yang tak terhitung jumlahnya bagi throbbing pulse of the world. Tapi sekarang nampaknya meskipun throbbing pulse of the world memiliki lapisan demi lapisan, itu hanyalah misteri yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam satu lapisan tunggal yang membawa misteri tak terbatas, mencakup semua misteri dari 256 lapisanku. Linley seketika memahami bagaimana jalur latihannya seharusnya. Di masa lalu, latihan Linley mirip dengan membaca sebuah buku dan membuat buku itu menjadi lebih tebal. Tapi sekarang, apa yang harus ia lakukan adalah membuat buku itu menjadi tipis kembali. Dan buku itu adalah Throbbing Pulse of the World, salah satu dari hukum elemen bumi. Setelah mencapai 256 lapisan, aku sudah setengah jalan dalam penguasaan Throbbing Pulse of the World.
Sekarang yang harus kulakukan adalah menyusutkan profound truth of the earth menjadi satu gelombang lapisan saja. Awalnya ia berangkat dari 1 menuju 256 dan sekarang ia harus kembali ke 1. Begitu Linley mampu menyatukan semua profound truth dari hukum tersebut ke dalam satu getaran saja dan mampu menggunakan kekuatan penuh dari throbbing pulse of the world dalam getaran itu, barulah ia akan berada pada tingkat penguasaan sempurna. Kemungkinan besar saat itu, hanya dengan satu tebasan sederhana dari pedangnya, ia akan mampu menggetarkan lawannya hingga hancur menjadi tumpukan lumpur. Tempat latihan yang sangat berharga. Linley membuka matanya, yang kini dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Lord Linley, Barker melihat bahwa Linley telah bangun. Ia akhirnya merasa lega. Lord, Anda sudah duduk di sana selama 3 hari. 3 hari? Linley tahu bahwa saat tenggelam dalam merasakan hukum, aliran waktu akan menjadi tidak terasa. Namun itu sangat sepadan. Ia telah terjebak di hambatan 256 lapisan selama lebih dari setahun. Tanpa adanya ruang latihan misterius ini, mungkin ia akan menjadi seperti banyak ahli lainnya yang akan terjebak di hambatan ini selama puluhan atau ratusan tahun, menunggu momen pencerahan tiba-tiba itu. Baru setelah itulah ia akan tahu bagaimana cara melangkah maju. Pantas saja ahli misterius itu menciptakan dimensi saku ruang latihannya sendiri. Memang berlatih di dalam dimensi saku di ruang kekacauan memungkinkan seseorang untuk merasakan berbagai hukum dengan kejernihan yang jauh lebih besar. Linley sudah menyadari manfaat dari tempat ini. Meskipun tidak ada harta karun atau artefak dewa di ruangan ini, bagi seorang ahli yang berlatih dalam berbagai hukum, ruangan ini sendiri adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas anugerah Anda, senior. Linley membungkuk hormat ke arah ruang latihan tersebut. Sambil menoleh untuk melihat Barker yang kebingungan, ia berkata, "Barker, ayo kita keluar sekarang. Kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan, pertempuran di kota prefektur Chod akan terjadi." Saat berbicara, Linley melangkah keluar dari dimensi saku. Barker agak bingung, mengapa Linley membungkuk kepada ahli yang saat ini entah berada di mana itu. Ia tidak mengerti betapa bersyukurnya perasaan Linley. Ia telah bermeditasi dan merenung selama lebih dari setahun, namun tidak mengalami kemajuan sama sekali. Perasaan sesak semacam itu sungguh tidak menyenangkan. Tidak ada yang tahu berapa lama Linley akan terjebak di hambatan itu. Namun berkat ruang rahasia ini, jalur latihannya dalam hukum akan sedikit lebih mudah untuk dilalui. Tidak ada yang diizinkan memasuki terowongan penggalian ini. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menambang di sini juga. Saat melangkah keluar dari terowongan, ia memberikan perintah kepada para perwira militer di dekatnya. Dimensi saku ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan. Tempat ini jauh lebih berharga daripada jenis artefak ilahi apapun. Mungkin bahkan dewa perang atau pendeta agung pun akan merasa iri dan menginginkannya jika mereka mengetahuinya. Dewa tingkat rendah seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan dimensi saku. Linley diam-diam berpikir. Linley merasa bahwa kemampuan untuk menciptakan dimensi saku yang stabil di dalam ruang kekacauan, meskipun yang kecil sekalipun, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli yang kekuatannya sangat mengerikan. Linley dan Barker terbang berdampingan menuju kota prefektur Chod. Keduanya langsung menuju markas militer. Di dalam lantai 3 hotel itu, Watts dan asistennya sedang berdebat sengit. Namun setelah melihat Linley dan Barker masuk, mereka semua memberi hormat dengan patuh. "Watts, bagaimana situasi saat ini?" tanya Linley. Watts buru-buru melaporkan. "Lord Linley, menurut penyelidikan kami, Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan terus-menerus mengirim orang menyeberangi sungai. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka memiliki segala macam senjata pengepungan. Kemungkinan besar mereka tidak akan selesai menyeberangi sungai sampai malam tiba." Linley mengangguk sedikit. "Aku mendengar perdebatan tadi. Apa yang kalian debatkan?" tanya Barker ingin tahu. Watts berkata, "Begini, lebih dari 60-70 ribu pasukan sudah menyeberangi sungai. Pasukan mereka agak kacau, yang mana hal itu wajar setelah penyeberangan sungai. Asisten saya merekomendasikan agar kami memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dan menyerang mereka. Tapi saya membatalkan ide tersebut." "Oh, kau membatalkannya?" Linley menatap Watts dengan penuh tanya. Ia merasa saran itu cukup masuk akal. Saat pasukan musuh sedang kacau, serangan mendadak pasti bisa memberikan pukulan telak bagi pasukan Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan. Watts berkata dengan hormat, "Lord Linley, alasan saya membatalkan usulan ini terdiri dari 3 bagian. Linley harus mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentang peperangan.
Jadi ia mendengarkan penjelasan Watts dengan seksama. Pertama-tama, peluang keberhasilannya tidak tinggi karena ada jarak puluhan kilometer dari kota prefektur Chot ke sungai. Jika kita mengirim pasukan ke sana, pada saat mereka tiba, jumlah pasukan musuh sudah mencapai lebih dari 1 juta dan formasi pasukan mereka pasti sudah diatur ulang kembali. Barker menggelengkan kepalanya. Bagi 1 juta prajurit, mengatur formasi dan bersiap tempur bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Watts mengangguk. Itu memang benar. Saya hanya mengatakan bahwa pasukan musuh pasti akan bersiap untuk bertempur. Kita hanya memiliki 1/2 juta prajurit. Berapa banyak yang bisa kita kirim untuk serangan mendadak? Dan ini baru pertimbangan pertama. Yang kedua adalah, saya yakin Komandan Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan tidak akan melakukan kesalahan sepele seperti itu. Jika saya adalah komandan pasukan musuh, Watts tersenyum. Saya akan memerintahkan prajurit paling elit untuk menyeberang sungai terlebih dahulu, lalu berpura-pura dalam keadaan kacau di sisi lain untuk memancing musuh agar menyerang. Saat musuh benar-benar datang menyerang, pasukan elit itu akan segera memberikan pukulan yang mematikan bagi mereka. Harus dipahami bahwa keunggulan terbesar kita adalah tembok kota, ucap Watts dengan serius. Dengan tembok kota, kita bisa membunuh 3 dari mereka untuk setiap 1 prajurit kita yang gugur. Karena itu, mereka ingin memancing kita untuk bertarung di medan yang rata. Linley mengangguk setuju. Watts melanjutkan. Adapun alasan ketiga, karena dalam peperangan, taktik kurang begitu penting dibandingkan strategi. Tujuan kita adalah menahan musuh di luar dan tidak membiarkan mereka menerobos ke dalam kota. Inilah yang terpenting. Selama kita berhasil, maka pertempuran ini akan menjadi kemenangan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempedulikan celah musuh. Siapa yang tahu apakah celah itu nyata atau tidak? Watts tertawa tenang. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berada di dalam kota prefektur Chot dan mengandalkan keuntungan tembok kota untuk berjaga. Kecuali jika terjadi sesuatu di luar dugaan, kemenangan akan menjadi milik kita. Malam berlalu. Hari perlahan mulai terang. Kardinal Wise Porter sedang menunggangi seekor demonic tiger elemen kegelapan sambil menatap ke arah kota prefektur Chot. Guillermo, aku merasa ini akan menjadi pertempuran yang sangat melelahkan, ucap Wise Porter sambil mengerutkan kening. Kita sudah memperlambat kecepatan pasukan saat menyeberangi sungai dan juga membuat pasukan kita tampak kacau. Tapi kota prefektur Chot bertindak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak mengirim siapapun untuk menyerang. Guillermo mengangguk. Mereka telah menyiapkan pesta penyambutan untuk musuh. Namun sayangnya, rencana itu gagal. Saat ini, seluruh tentara telah menyeberangi sungai dan beristirahat sepanjang malam. Mereka sekarang bergerak mantap ke arah kota prefektur Chot. Total pasukan mereka berjumlah 1,6 juta prajurit. Pasukan yang sangat besar itu menutupi seluruh area seperti gelombang pasang yang tak berujung. Aku tidak takut jika Jenderal Komandan Linley itu cerdas atau licik. Yang aku takutkan adalah dia hanya akan bersembunyi di dalam kota seperti kura-kura di dalam cangkangnya, ucap Wise Porter. Guillermo juga mengangguk setuju. Jika lawan mengandalkan keuntungan tembok kota, menerobos kota prefektur Chot kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar di pihak mereka. Meskipun mereka memiliki 1,6 juta prajurit, mereka tidak rela menyia-nyiakan terlalu banyak nyawa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Guillermo. Komandan utama dalam pertempuran ini tentu saja adalah Guillermo dan Wise Porter. Dalam hal strategi, Guillermo kalah jauh dari Wise Porter. Wise tertawa tenang. Tidak masalah bagi kita. Sekarang mari kita pergi menguji kekuatan musuh. Hanya dengan mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, seseorang bisa menjadi pemenang selamanya. Seluruh kota prefektur Chot telah diubah menjadi benteng militer yang sangat besar. Penduduk sipil telah dipindahkan sejak lama, dan sebagian besar rumah telah direnovasi atau dirobohkan. Terowongan dan parit-parit telah digali. Sejumlah besar prajurit berkumpul di tembok kota timur dan selatan. Namun di sisi barat dan utara, jumlah prajuritnya lebih sedikit. Berbagai jenis senjata telah ditarik ke atas tembok kota. Linley dan Barker mengenakan zirah, berpura-pura menjadi perwira militer yang sedang melakukan inspeksi di tembok selatan. Tembok kota itu menjadi pusat aktivitas, dan tembok sepanjang beberapa kilometer itu dipadati oleh orang-orang. Ada lebih dari 100.000 orang di tembok sisi selatan kota saja. Banyak sekali orangnya. Linley dan Barker menatap dari kejauhan. Mereka tampak seperti kawanan belalang yang berkerumun padat. Tentara 1,6 juta orang dari Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan menutupi daratan,
mengalir menuju kota prefektur Chod. Itu benar-benar mengerikan. Bahkan Linley pun merasakan tekanan yang luar biasa. Siapa yang tahu berapa banyak orang akan mati akibat pertempuran ini? Ucap Barker sambil menghela napas. Menatap kerumunan prajurit yang padat itu, Linley juga merasa bahwa pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang ganas dan kejam. Namun sejak masyarakat manusia dimulai, perang juga telah ada. Meskipun Linley dan anak buahnya bisa melihat pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan, kenyataannya para prajurit itu masih berada cukup jauh. Hanya saja karena jumlah pasukan musuh terlalu besar, para prajurit di tembok bisa melihat mereka dari jarak yang sangat jauh. Mari kita temui Watts. Dia adalah jenderal komandan kita. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Linley membawa Barker menuju tembok kota selatan. Watts saat ini berada di sebuah bangunan kecil yang tidak mencolok di selatan kota. Melihat Linley dan Barker, Watts segera membungkuk. "Watts, Lord Linley dan aku datang untuk melindungimu." Barker tertawa. Seberapa tenangnya Watts dalam keadaan normal, ia tetap merasa bersemangat sekarang. Linley tertawa. "Sudah cukup, fokuslah bersiap menghadapi musuh. Apa strategimu untuk menghadapi pasukan 1.000.000 orang?" Linley secara pribadi merasa bingung. Watts tertawa. "Jangan terburu-buru. Metode apapun yang mereka gunakan, saya akan menggunakan taktik balasan yang sesuai." "Menurutmu apa yang akan mereka lakukan untuk menyerang?" tanya Barker. "Setelah mereka menyeberangi sungai, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, mereka membiarkan prajurit mereka beristirahat dan menunggu fajar. Saya perkirakan dalam waktu sekitar 1 jam, mereka akan mencapai kota. Di siang hari, mereka akan memulai gelombang serangan pertama." Watts tertawa tenang. "Gelombang pertama seharusnya tidak terlalu kuat. Mereka hanya akan menguji kekuatan kita. Bagaimana rencanamu untuk meresponsnya?" tanya Barker. "Dengan meriam sihir," Watts menjawab singkat. "Kau akan langsung menggunakan meriam sihir?" Barker mengernyit. "Meriam sihir adalah senjata rahasia mereka. Sebaiknya gunakan di saat-saat kritis." Watts berkata dengan pasti. "Lord Marskakal Agung, jangan khawatir. Lihat dan nikmati saja. Saat waktunya tiba, Anda akan mengerti." "Kau berlagak misterius di depanku?" Barker menggelengkan kepalanya dan tertawa. Linley hanya duduk diam di satu sisi. Yang perlu ia lakukan hanyalah menyerahkan urusan menjalankan pertempuran ini kepada orang-orang ini. Lama kemudian, Linley tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Watts, "Mulailah bersiap. Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan telah mengirim garis depan mereka untuk mempersiapkan serangan." Watts menatap Linley dengan terkejut. Linley tidak menjelaskan terlalu banyak. Meskipun ia tidak menggunakan energi spiritualnya, mengingat pemahamannya tentang profound truth of the wind, bahkan dari jarak beberapa kilometer, Linley bisa dengan jelas merasakan semua yang terjadi jika ia menginginkannya. "Lord, 2 legiun musuh telah mulai menyerang ke arah gerbang kita." Seorang perwira militer tiba-tiba berlari masuk. Meskipun tembok kota panjangnya puluhan kilometer, serangan umumnya akan terpusat di sekitar gerbang kota. Watts melirik Linley, lalu segera mulai mengeluarkan perintah. "Laksanakan rencana awal kita. Siapkan 10 meriam sihir. Berikan hadiah penyambutan kepada tamu-tamu kita." Watts terkekeh, dan mata perwira militer itu juga menampakkan sedikit kegembiraan. "Baik, Lord. Ayo, mari kita pergi menonton," ucap Linley sambil berdiri. Di tembok kota, Linley dan Barker menatap ke bawah. Mereka melihat 2 legiun dengan jumlah orang yang besar menyerbu ke depan. Dibandingkan dengan tentara 1,6 juta orang, 40.000 prajurit tidaklah banyak. Tetapi ketika mereka menyerbu, mereka tetap terasa seperti gelombang manusia yang menyerang. "Serbu!" Puluhan ribu prajurit di bawah mengangkat perisai mereka, menyerbu gerbang kota dengan senjata di tangan. Raungan kemarahan mereka terdengar seperti guntur. Sejumlah prajurit menyerbu ke depan sambil membawa tangga pengepungan raksasa. Sementara di dalam hati mereka merasa gugup karena takut terkena tembakan panah dari prajurit di tembok. Namun yang mengejutkan mereka adalah tidak ada panah yang ditembakkan. "Tembak!" Sebuah raungan kemarahan terdengar. Run-run pada 10 meriam sihir itu seketika menyala, dan esensi elemen dalam jumlah yang mengerikan mulai menyelimuti mereka. Tiba-tiba meriam-meriam sihir itu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan ganas saat 10 ledakan cahaya tiba-tiba menghantam legiun musuh. "Meriam sihir!" Suara-suara ketakutan terdengar. Salah satu bola api mendarat tepat di tengah legiun, dan orang-orang di dekat bola api itu seketika berubah menjadi arang. Saat bola api itu menghantam tanah, ia langsung berubah menjadi cincin api yang berkobar yang mulai meluas seperti riak air ke segala arah.
Semua prajurit yang terkena cincin api itu mulai berteriak kesakitan saat mereka terbakar hidup-hidup. Sihir elemen api, Blazing Rings of Fire. Hanya dengan satu ledakan itu, 100 orang tewas. Salah satu bola cahaya lainnya yang berwarna putih kebiruan jatuh ke dalam legiun juga, dan para prajurit di area sekitarnya seketika membeku kaku, lalu hancur berkeping-keping. Bola cahaya putih kebiruan ini meledak dengan hebat, berubah menjadi jutaan serangan proyektil mengerikan yang melesat ke segala arah. Swish! Banyak prajurit terkena pecahan terbang ini dan tak terhitung banyaknya orang yang mulai berteriak dalam penderitaan akibat ledakan tersebut. Sihir elemen air, Angry Sea of Arrow Rain. Berbagai jenis meriam sihir menggunakan permata sihir yang berbeda dan menghasilkan jenis serangan yang berbeda pula. Namun tanpa diragukan lagi, rentetan serangan tunggal dari 10 meriam sihir ini menyebabkan lebih dari 1000 kematian dan bahkan lebih banyak lagi luka-luka. Namun kemudian meriam sihir itu menyala lagi. Boom! Hampir pada saat yang sama, meriam sihir menyerang lagi. Musuh-musuh itu ada yang terbakar hingga mati, ditembak mati oleh pecahan es, dilahap oleh belalang, atau tersambar petir hingga mati. 10 meriam sihir menembak ke arah 2 legiun tersebut. Dan bagi kedua legiun itu, meriam tersebut melambangkan kiamat. Wise Porter dan Guillermo sedang bersama. Lord, seorang perwira militer memberi hormat saat ia menyampaikan laporan. 2 legiun yang melancarkan gelombang serangan pertama ke gerbang selatan telah mundur, dan legiun di gerbang timur juga telah mundur. Kami menemukan bahwa di gerbang selatan, 10 meriam sihir telah ditempatkan, sementara 5 meriam telah ditempatkan di gerbang timur. Meriam sihir ini semuanya adalah meriam kaliber besar yang setara dengan penyihir tingkat 8. Guillermo mendengus dingin. Inilah yang aku takutkan. Mereka memiliki meriam sihir. Ternyata mereka benar-benar memilikinya. Dan yang berkaliber besar pula. Siapa yang menjualnya kepada mereka? Wise Porter tertawa tenang. Itu bukan masalahnya sekarang. Kepemilikan meriam sihir mereka ada dalam prediksi kita. Namun karena mereka hanya memiliki 5 meriam di gerbang timur, maka besok mari kita lakukan serangan penuh yang sesungguhnya. Serangan penuh? Guillermo menatap Wise Porter. Wise Porter mengangguk. Benar, kita akan berpura-pura memfokuskan serangan pada gerbang selatan sambil mengirim sebagian kecil pasukan kita untuk menyerang gerbang timur. Tetapi bagian kecil yang menyerang gerbang timur itu akan terdiri dari pasukan elit kita, ucap Wise Porter dengan tegas. Wise Porter, apa maksudmu? Guillermo menatapnya. Memusatkan serangan kita pada gerbang timur? Rasio pasukan tidak menentukan seberapa kuat masing-masing pasukan tersebut. Jika para prajuritnya adalah elit, 100.000 dari mereka mungkin mampu mengalahkan pasukan 400.000 prajurit biasa. Yang nyata itu palsu, yang palsu itu nyata. Kita hanya menipu musuh kita. Jika 100.000 prajurit elit tiba-tiba menyerang sekaligus, jika gerbang timur tidak sepenuhnya siap, kita mungkin bisa menerobos dalam satu gebrakan, jawab Wise Porter dengan percaya diri. Guillermo tertawa. Jika aku adalah komandan musuh, saat aku melihat 1.000.000 prajuritmu di luar gerbang selatan, sementara hanya 100.000 yang ada di gerbang timur, aku mungkin juga akan memusatkan perhatianku pada gerbang selatan.